Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Dan sebelum kita berbincang bersama dengan Mas Vino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, kami tampilkan pemirsa informasi agenda ekonomi dan emiten yang patut Anda cermati untuk Rabu 28 September 2022. Ya, ada agenda ekonomi dari Thailand, Amerika Serikat, dan juga Uni Eropa. Dari Thailand sendiri ada keputusan tingkat inflasi Thailand. Dari Amerika ada pidato Ketua Dewan Gubernur The Fed, Powell. Kemudian ada inventory minyak mentah. Dari Uni Eropa ada pidato Gubernur ECB Lagarde. Dari emiten ada BNII berencana melangsungkan RUPS, kemudian juga ada EAST RUPS dan TPMA RUPS. Demikian agenda yang bisa Anda cermati untuk hari ini. Dan langsung saja saya akan menyapa Mas Vino. Selamat pagi, apa kabar? Ya, baik. Ya, Mas Bino bisa mendengar suara kami dengan jelas ya? Ya, jelas. Baik, Mas Bino melihat tren dari pelemahan IHSG yang tentu saja ini dipengaruhi dari net sell asing. Sejauh mana ini kemudian akan menjadi sebuah tren yang berlanjut hari ini atau pelemahannya akan tertahan oleh berbagai macam sentimen? Analisanya seperti apa, Mas Bino? Ya, memang indeks kita ya selama 3 hari berturut-turut mengalami pelemahan, tapi kalau kita perhatikan di 2 hari terakhir itu indeks kita berhasil rebound dari level terendahnya ya. Artinya sebenarnya di tengah adanya aksi jual investor asing ini minat beli terhadap saham-saham di kita juga masih cukup positif gitu. Jadi pelemahan kita masih tidak sesignifikan seperti di bursa Wall Street, terutama di 2 hari terakhir gitu, Mas Vicky. Jadi saya pikir untuk tren pelemahannya sendiri mungkin hari ini bisa putus ya, artinya IHSG diprediksi hari ini bisa berbalik menguat kita. Oh, ada peluang untuk mengalami penguatan ya. Untuk hari ini sudah 3 hari berturut-turut mengalami koreksi dan dalam sepekan net sell asing di pasar reguler tercatat 3,5 triliun rupiah. Ini tanda bahwa pola IHSG saat ini dalam tren koreksi sehat atau menurut Mas Vino seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita mau teliti lebih jauh ya terkait dengan aksi jual investor asing ini, sebenarnya ini bukan kali pertama dengan sentimen yang boleh dibilang mirip ya. Jadi di minggu kedua bulan Mei itu ketika awal ada khawatiran bahwa The Fed akan agresif, kemudian berpotensi membuat ekonomi Amerika masuk ke resesi ya, itu juga di market kita ada aksi jual yang cukup masif, bahkan waktu itu 1 minggu sekitar 8 triliunan gitu. Tapi itu hanya berlangsung 1 minggu. Kemudian beberapa minggu kemudian minggu selanjutnya asing kembali masuk, walaupun terjadi lagi di sekitar bulan Juli ya, dan di bulan Juli juga sama terkait dengan kekhawatiran potensi resesi di Amerika gitu, Mbak Risa. Jadi saya pikir sih ini aksi jual investor asing, saya pikir sifatnya hanya sementara, karena di Wall Street sendiri kan kelihatannya udah sedikit mereda ya, walaupun ekspektasi ke depan The Fed masih akan menaikkan suku bunga dengan cukup agresif gitu. Ya, artinya ini adalah koreksi yang masih sehat begitu ya. Ini tapi kalau kita lihat saham-saham yang teratas dijual oleh investor asing dalam sepekan terakhir ada BBCA, Telkom Indonesia, Astra Internasional, ada Adaro, kemudian juga ada Bank BRI, Indo Tambang Raya, Merdeka Cooper, dan juga Tebik begitu. Tapi kemudian ini menjadi saham-saham yang nampaknya secara momentum mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk atau seperti apa, Mas Vino, dan apa yang sebetulnya membuat saham-saham ini kemudian banyak dilepas oleh asing? Apakah sudah overbought atau seperti apa? Ya, memang kalau untuk BCA ya, kalau kita lihat beberapa hari sebelumnya kan sebenarnya memang udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya untuk BCA. Walaupun dalam seminggu terakhir memang cenderungnya mengalami koreksi gitu. Tapi saya pikir itu masih terlihat cukup wajar. Dan kalau kita nanti lihat lebih jauh sebenarnya tidak hanya net sell-nya, kita lihat ke net buy-nya itu emiten apa aja, kelihatannya ini juga semacam rotasi aja ya dari saham-saham yang memang cenderung sensitif ya terhadap kondisi makroekonomi ke saham-saham yang cenderung defensif gitu, Mas Vicky. Jadi kalau misalnya
ketika nanti sentimen kekhawatiran akan resesi di Amerika itu mereda, harusnya saham-saham seperti BCA ini bisa kembali berbalik menguat. Jadi tentunya bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ya untuk kondisi saat ini. Oke, buy on weakness itu strateginya seperti apa Mas Mino untuk BBCA? Ya, BBCA dari sisi fundamental ini perusahaan yang sangat baik lah ya, sangat solid. Dan untuk strategi buy on weakness-nya sendiri dengan melihat sentimen yang saat ini ya mungkin masih sedikit fluktuatif, itu tentunya dengan metode kita cicil beli ya, artinya tidak lamsam langsung masuk dengan seluruh modal yang kita punya gitu. Oke, dari saham yang sudah dibacakan dan Anda bisa lihat juga di layar pemirsa ya, yang banyak dijual oleh investor asing ketika IHSG turun dan asing net sell 3,5 triliun rupiah dalam sepekan terakhir ini. Selain BCA apalagi Mas Mino? Ya, kalau dari kita untuk investasi sebenarnya masih yang menarik masih ada Telkom ya. Kita juga masih cukup positif view-nya. Kemudian ada RO dan Bank BRI ya. Itu menjadi kemudian Inco juga. Sorry. Ya Inco itu ya. Sorry. Indo Tambang Raya. Itu menjadi beberapa saham yang mungkin teman-teman investor bisa jadi pertimbangan ya untuk kembali mencicil beli saham-saham tersebut kita. Oke, yang paling seru adalah ketika sudah ada koreksi yang tajam, tapi kemudian melihat dari indikator teknikalnya ataupun fundamental ini akan terjadi potensial upside yang cukup signifikan begitu ya. Dan mungkin beberapa saham-saham tadi yang Anda sampaikan punya potensial upside yang cukup signifikan juga, Mas Mino. Ya, misalnya kita ambil contoh untuk Telkom ya, itu kan secara tren memang saat ini masih cenderung sideways, tapi potensi untuk sahamnya kembali menguji resistnya saya pikir masih cukup terbuka ya. Dan saya lihat resistnya dalam jangka pendek ini masih bisa berpeluang ke sekitar 4.500-an ya, bahkan 4.700 masih sangat terbuka. Kemudian dari sisi Adaro juga secara tren masih cukup bullish ya, walaupun dalam jangka pendek memang cenderung sideways, dan saya lihat harga sahamnya ini masih berpeluang menguji ke level resist sekitar 4.200-an gitu. Oke, dari saham yang banyak dijual atau dilepas investor asing selama sepekan terakhir, kita beralih ke 8 saham yang paling banyak dibeli atau beranomali dengan kinerja IHSG ya, di mana investor asing sepekan terakhir lebih banyak menyasar saham tertinggi adalah Unilever dengan net buy mencapai 101,7 miliar rupiah, disusul Medikaloka Hermina atau HEAL, Indofood CBP atau ICBP, kemudian Esa Perkasa, Vale Indonesia atau Inco, Chem Resto Indonesia atau Enak, Indosemen Tunggal atau INTP, dan 8 Widodo Makmur atau WMPP. Bagaimana mencermati aksi net buy asing di saham-saham ini? Ya, kalau saya lihat ini semacam rotasi ya, di kala kondisi market cukup volatil, investor lebih cenderung memilih saham-saham yang cukup defensif ya, misalnya di sektor consumer gitu. Walaupun dari sisi sentimen sebenarnya memang di sektor consumer ini ada yang cukup positif, yaitu terkait dengan turunnya harga bahan baku mereka gitu. Jadi ini mungkin yang sedang dilakukan oleh investor asing ya, jadi mereka beralih ke saham-saham yang lebih cenderung defensif gitu. Walaupun beberapa kalau saya lihat ini juga bukan sepenuhnya saham-saham yang defensif, tapi ada beberapa yang sentimennya memang saat ini cukup positif, misalnya kayak emiten-emiten di sektor semen ya, misalnya kayak INTP gitu. Oke, tips cara memilah saham yang prospektif dari saham-saham tadi seperti apa, Mas Mino? Ya, sebenarnya yang cukup menarik saat ini ya, kalau menurut kita itu adalah saham di sektor consumer ya. Ini kan saham-saham yang boleh dibilang di masa indeks kita sedang bullish-bullishnya ya, sempat beberapa kali all time high, tapi cukup dilupakan karena di sepanjang semester pertama tahun ini memang tekanannya cukup besar ya, terutama dari harga bahan baku. Tapi ini kan harga bahan bakunya untuk sektor-sektor consumer kan dalam tren penurunan ya, artinya udah turun. Nah ini bisa menjadi salah satu katalis positif ya untuk kinerja mereka di sepanjang semester 2 tahun ini gitu. Nah, harga sahamnya juga belum terlalu banyak bergerak, jadi mungkin itu yang kalau menurut saya cukup menarik ya untuk teman-teman investor bisa untuk dilirik gitu, Mas Wiki.